Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya. Nanti yang terbacakan tentang apa, sesuai dengan kartu yang terbuka aja. Ada seseorang di sini yang selalu terpengaruh omongan orang lain tentang kamu ya. Jadi gini, dia ini misalkan punya teman atau punya keluarga yang sering ngomongin tentang kamu. Ngomongin itu mungkin jelek-jelek atau ya ngegosipin kamu lah ya, membuat isu seperti itu tentang kamu. Nah, dia ini selalu terpengaruh dengan orang-orang ini. Orang-orang yang selalu membicarakan kamu di belakang kamu. Nah, dia ini selalu terpengaruh. Nah, sekarang dia sudah tidak mau lagi mendengarkan omongan orang-orang itu. Kalau aku lihat di sini ya. Karena aku lihat di sini dia sudah tahu kebenarannya dan dia tahu banget apa yang selama ini telah terjadi atau apa yang selama ini dia lakukan terhadap kamu. Gara-gara dia mendengarkan omongan-omongan orang lain itu sehingga dia terpengaruh, kemudian akhirnya salah kaprah dan ya menghindari kamu, melukai hatimu, mengecewakan kamu, berpikir bahwa kamu orang yang buruk seperti itu. Akhirnya merusak hubungan antara kamu dengan dia. Oke, sekarang dia tahu dengan benar, dengan jelas apa yang selama ini telah dia lakukan sama kamu itu ternyata melukai kamu, menyakiti kamu seperti itu. Nah, selama ini kan nih dia ini selalu lebih memperdulikan hal-hal yang bersifat materi ya. Dia selalu lebih cuek ke kamu karena dia lebih memprioritaskan karir, keuangan ya, sehingga sering banget tidak memperdulikan kamu. Apalagi ditambah dengan ketidakpeduliannya karena terpengaruh oleh omongan orang-orang di luar sana ya, pihak ketiga. Entah memang orang pihak ketiga itu memang suka dengan dia ya, sehingga ngegosipin kamu yang ngomong nggak asik lah gitu ya, ngomongin kamu, gosipin kamu gitu. Jadi dia adalah orang yang selama ini itu hanya memprioritaskan karir, keuangan, atau hal-hal kesenangan yang bersifat duniawi. Nah, sekarang dia ingin kembali lagi untuk memperjuangkan hubungan kamu dengan dia. Ada rekonsiliasi di sini ya, kuat, berarti energinya dia pengen kembali rujuk dengan kamu atau memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia ingin meminta kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan di antara kamu dan dia. Dia adalah orang yang kalau aku lihat di sini mungkin gampang terpengaruh atau gampang tergoda ya. Gampang tergoda, orang yang gampang tergoda ya sama lawan jenis, atau ya tergantung lah dia sukanya sesama jenis atau lawan jenis gitu ya. Intinya dia orang yang gampang tergoda ya, gampang digoda. Matanya jelalatan sih. Ya, matanya jelalatan, bisa juga memang orangnya mesum atau gimana deh. Orangnya gampang tergoda lah pokoknya. Bisa jadi juga mungkin selama ini ketika dia sama kamu itu dia selalu selingkuhin kamu atau gimana gitu, soalnya energinya kuat banget ya. Dan kemudian aku melihat di sini dia menyadari ya, setelah apa yang telah terjadi, dia selalu terpengaruh dengan omongan-omongan orang dan akhirnya mungkin berpisah ya sekarang dengan kamu, menyakiti kamu. Dia sekarang menyadari ternyata ketika dia sudah menyakiti kamu, situasinya sudah tidak baik-baik dengan kamu, dia baru merasakan bahwa kamu adalah the one baginya. Kamu satu-satunya orang yang dia inginkan, yang dia cintai, dan yang dia mau, seperti itu.
Aku lihat juga di sini ada masalah nih dengan keluarganya, bisa jadi dengan keluarganya, atau kalau kalian di sini sudah menjadi keluarga ya, kalian suami istri di sini, ya berarti mungkin keluarga kalian yang bermasalah ya, kamu dengan dia ada masalah. Kalau misalkan kalian belum berkeluarga ya, mungkin dia dengan keluarganya di sana, orang tuanya kah, atau mungkin kamu berdealing dengan orang yang sudah menikah, berarti dia dengan pasangan sahnya kah ya. Intinya di sini aku lihat ada masalah dengan keluarganya, sehingga saat ini dia butuh untuk memperbaiki situasi atau keadaan keluarganya ya. Jadi saat ini prioritas itu keluarga. Tapi aku melihat di sini dia masih ada rasa ketertarikan terhadap kamu ya, masih ada rasa ketertarikan terhadap kamu. Wush, kenapa kartunya ini jatuh-jatuh terus ya? Oke. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang terlalu sombong ya. Dia punya gaya hidup yang sombong, dia punya gaya hidup yang selalu have fun gitu ya. Dan memang dia itu gimana ya, orang yang sebenarnya semua orang sih ya, semua orang memang suka kehidupan yang bahagia. Tapi dia ini orang yang parah sih. Kalau misalkan punya masalah baru bakalan lari gitu. Jadi cuman untuk menikmati kehidupan yang bahagia-bahagia aja kayak gitu ya. Bisa dibilang kayak orang yang nggak bertanggung jawab. Dia punya kepribadian yang dia punya kepribadian yang membuat menghabiskan setiap waktu bersama dia ini kayak penuh dengan kemasaman atau menyusahkan dia, karena itu orang yang mungkin nggak bertanggung jawab atau yang suka lari dari kenyataan atau lari dari masalah. Terus itu juga dia punya perilaku yang mengendalikan kamu atau memanipulasi, selalu mencoba mengendalikan di setiap aspek posisi dalam hidupmu. Jadi kalau mau apa-apa tuh kamu harus izin dulu sama dia, harus ngikutin maunya dia, harus sesuai dengan arahan dia. Nah seperti itu, hidupmu kayak diatur gitu loh sama dia. Terus itu juga orangnya agresif, sombong. Terus itu juga aku melihat di sini kalau ngomong tuh suka pedes ya, suka pedes atau nyakitin kayak gitu. Dan inilah yang mungkin menjadi permasalahan ya di hubungan kalian ya, karena dari sikap aja orang ini nggak asik ya. Terus itu Six of Pentacles-nya reverse. Dia selalu memanfaatkan kebaikan hatimu, bahkan memanfaatkan kebaikan hatimu itu dari materi ya, karena dia Pentacles, dan dia itu memanfaatkannya secara berlebihan, bahkan tidak memberikan timbal balik atau balasan dari kebaikan hatimu atau apa yang telah kamu berikan ke dia. Itu kayak dia nggak menunjukkan tanda terima kasih atau adanya rasa timbal balik gitu loh. Dan dia itu memanfaatkan kamu itu secara berlebihan, aku lihat di sini. Kemudian dia selalu membuat kamu harus bergantung sama dia ya. Dia gini, ketika kamu bersama dia, gimana caranya, pokoknya kamu itu harus ngikutin maunya dia dan bergantung sama dia. Dia harus menjadi seorang pemimpin, dia harus menjadi pusat perhatianmu, dia harus menjadi kalau misalkan mungkin dia kepala keluarga atau gimana deh gitu ya, atau dia seorang pria. Kalau misalkan dia seorang wanita tuh ya maunya dia loh yang jadi penguasanya kamu kayak gitu.
Ya, intinya gitulah ya, ada dinamika kekuasaan di sini. Dia merasa bahwa dia harus berkuasa atas kamu. Apapun harus ngikutin mau dia, kayak gitu. Ya, dan juga dia selalu menyalahgunakan kemurahan hatimu. Mungkin kamu orang yang terlalu murah hati banget ya. Bahkan sampai-sampai kayak ini bentuk pemerasan. Ya, pemerasan, tau kan pemerasan ya. Jadi mungkin kamu memang lebih sukses atau lebih kaya dari dia secara materi, sehingga dia porotin aja terus kamu. Dia minta ini, minta itu. Nah, kamu harus ngasih dia gitu ya. Dan memang kamu juga orang yang suka memberi dengan tanpa syarat gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, ada ketidaksetaraan memang di antara kamu dengan dia. Mungkin ya secara materi memang gak setara, seperti itu. Oke, terus itu juga aku melihat di sini apa ya? Dia ini ya gini, hubungan kamu memang tidak stabil ya, karena di sini salah satu di antara kalian terlalu menyalahgunakan otoritas terhadap pasangan ya. Intinya kayak dia selalu menguasai di setiap segala aspek kehidupanmu. Kamu harus tunduk dan bergantung sama dia. Dan selalu menyalahgunakan sifat baik yang kamu miliki. Kemudian aku melihat di sini dia selalu memanfaatkan secara berlebihan, bahkan memanfaatkan kamu secara berlebihan, bahkan tidak pernah membalas budimu ya. Ya, aku lihat di sini tidak ada keseimbangan di hubungan ini. Bahkan ketika dia tahu hubungan ini gak seimbang, hubungan ini rusak karena dia tidak pernah seimbang dengan hubungan ini, dia juga nggak ada niatan tuh mau memperbaiki hubungan ini ya. Gitu tuh, kalau misalkan dia lihat ada sesuatu masalah yang dia temui, lari, dia pasti lari, nggak bakalan dia mau menyelesaikan masalah kayak gitu orangnya ya. Dan kalau memang kamu misalkan belum menikah ya dengan dia ini, memang ada keegoisan yang dia miliki, dan orangnya memang orang yang suka kekerasan atau emang orangnya keras gitu ya, sehingga aku lihat di sini kamu memang lebih memilih menjauhkan diri dari dia. Apalagi di sini ada the tower berarti ada komunikasi yang amburadul, komunikasi yang mungkin rusak atau bahkan jarang sekali ada komunikasi, sehingga ya mau nggak mau kalian harus dipisahkan, harus ada yang berubah dulu di sini, harus ada yang mendapatkan karma dulu di sini ya, karena salah satu di antara kalian ada punya niatan buruk atau ide-ide yang buruk. Nah, kalau aku lihat sih dia ya, karena dia kan yang selalu memanfaatkan kebaikan hatimu. Dia selalu punya ide-ide buruk atau taktik-taktik buruk terhadap kamu, sehingga hubungan ini harus dipisahkan. Kamu harus dipisahkan atau diceraikan dengan dia karena hubungan ini tidak sehat ya. Bahkan selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kalian punya pengalaman yang sulit, bahkan mengerikan sekali ya, sehingga hubungan kalian selalu tegang. Entah apa yang mengerikan, bisa jadi ya itu tadi, kamu harus bergantung, kamu harus tunduk sama dia, apa-apa harus ngikutin mau dia. Tapi giliran kamu mau sesuatu, dia nggak akan pernah memberikannya ke kamu. Kan ngeri banget ya sifat yang kayak gitu. Terus itu juga mungkin apa gitu, Seven of Cups berarti ada banyak pilihan. Ya ampun, sedih banget sih. Kok kamu kuat sih sama dia? Aduh, ngeselin ya pembacaan kayak gini. Intinya aku lihat di sini merasa hubungan ini penuh dengan ketegangan. Terus itu aku lihat di sini mungkin ini sudah mencapai gini ya, mungkin kesabaranmu atau rasa harga dirimu ya, harga dirimu yang selama ini dia injak-injak itu kayak udah ada di titik puncaknya. Kamu merasa sabar dan merasa gimana ya, kayak oke, ini cukup, kamu menginjak-injak harga diriku, sudah cukup sampai di sini. Ini sudah sampai di titik puncak emosimu, harusnya meledak gitu. Nah, makanya di sini aku lihat kamulah yang memilih untuk meninggalkan dia, karena ini udah di titik puncakmu mencapai ketegangan di hubungan ini ya. Dan aku lihat memang komunikasi buruk banget.
Terus itu hubungannya kacau banget, kamu selalu mencoba bertahan dari kekacauan hubungan ini, tapi aku lihat justru malah tidak ada perubahan. Maka dari itu semesta lah yang bertindak di hubungan ini. Dia harus mengalami perubahan yang besar-besaran. Aku lihat karmanya langsung brek gitu loh. Aku lihat di sini ya, dia harus bisa menghapuskan niat-niatan jahat dia, ide-ide palsu dia, apapun hal-hal yang buruk yang ada di diri dia, dia harus bisa hilangkan itu agar bisa membuat hubungan ini bisa berubah secara radikal, dan memiliki hubungan yang lebih kuat dasarnya dan lebih jujur juga di antara kamu dengan dia ya. Intinya seperti itu. Kalau aku lihat di sini, dia benar-benar mendapatkan pukulan dari semesta yang begitu sakit dan begitu luar biasa. Ada indikasi dia saat ini merasa kesepian ya, karena telah dijauhkan oleh kamu. Bahkan aku lihat dia ngerasa kayak udah ditolak oleh kamu, atau mungkin kamu memang sudah memblokir dia. Dia ngerasa kayak udah diblokir oleh kamu, sudah ditolak, sudah tidak mau diterima lagi oleh kamu ya. Dan aku lihat di sini dia ngelihat kamu kayak udah terlalu sibuk dengan dirimu sendiri ya, kayaknya udah nggak bisa lagi menghabiskan waktu bersama dia atau kembali lagi bersama dia, seperti itu ya. Jadi aku melihat dia ngerasa kesepian saat ini. Terus itu juga aku melihat di sini kayak kamu gini, dia justru malah berpikir bahwa oke, kayaknya kamu ingin meninggalkan aku, tapi kayaknya ini sementara aja deh. Ya entah mungkin karena kamu selama ini punya situasi yang berulang seperti ini ya. Jadi setiap kali dia melakukan hal-hal yang menyakiti kamu, dia selalu dipisahkan oleh kamu. Tapi nanti setelah sekian lama, ketika dia datang lagi ke kamu, kamu welcome lagi. Makanya di sini dia berpikir bahwa oke, ini kayaknya kamu memang lagi marah, dan ya paling ini sebentar, ini sementara, nanti kamu terima aku lagi. Nah kayak gitu. Jadi saat ini dia berpikir seperti itu ya. Entah memang aslinya kamu juga berpikir ini hanya sementara, atau memang ini total ya, tergantung dari kamu. Tapi intinya dia berpikir seperti itu. Dan aku melihat bahwa sebenarnya dia ini takut ditinggalkan loh oleh kamu. Dia takut sendirian ternyata. Dia takut melajang. Dia takut gak diperdulikan. Ya, aku lihat di sini. Makanya di sini dia berpikir bahwa kamu meninggalkan dia sekarang ini karena untuk sementara aja. Mungkin kamu lagi emosinya memang lagi tinggi gitu ya. Dan aku lihat di sini apa ya? Karena gini, karena dia juga kan ada banyak pilihan kan, Seven of Cups. Jadi ya udah, ketika kamu saat ini menolak dia, memblokir dia, atau hilang lah ya dari diri dia, ya dia cari yang lain ya, membuka hati atau membuka diri untuk orang baru gitu. Ya aku lihat di sini mungkin ada sebagian dari mereka yang sudah menjalin hubungan dengan orang baru ya. Aku lihat di sini sudah menjalin hubungan dengan orang baru. Tapi Seven of Pentacles ini, walaupun dia punya hubungan dengan orang baru, pikiran dan hatinya selalu tertuju ke kamu lagi. Jadi bisa dibilang kalau raganya itu memang welcome sama orang baru, tapi hati dan pikirannya secara batin ya tertuju ke kamu lagi. Jadi kayak ada dua sisi yang saat ini dia perhatikan gitu ya. Secara fisik mungkin dengan orang baru, tapi secara batin itu sama kamu gitu. Jadi kalau aku lihat hidup dia kayak nggak imbang, hidup dia kayak hubungan percintaan dia tuh nggak imbang gitu ya. Hubungan dia kayak ada dualitas seperti itu. Jadi nggak tenang. Karena di sini dia masih sangat tertarik kan sama kamu, dia masih sangat tertarik, dia masih berharap untuk bisa kembali lagi dengan kamu, bersama lagi dengan kamu, sehingga ya ada dualitas, nggak tenang dia bersama dengan orang barunya gitu. Jadi di sini dia tidak bisa melupakan kamu sang mantan. Jadi kamu masih menjadi mantan terindah. Hanya saja saat ini dia sedang menunda memilih hubungan, karena maksudnya memilih hubungan kayak mau diseriusin gitu ya. Dia masih bingung karena ya itu tadi, dia masih ada orang baru, terus juga tapi hatinya masih sama kamu. Jadi ada keraguan dalam diri dia untuk memilih hubungan mana yang mau dia seriusi atau pertahankan kayak gitu ya. Jadi hubungan dia dengan orang baru juga mungkin gak seintim
itu gitu ya, masih masih ya udah jalanin aja gitu, dan mungkin juga hubungannya nggak intim, nggak intens, nggak komunikasi juga mungkin nggak terjalin dengan baik. Saat ini dia masih bingung untuk memutuskan apakah lanjut lagi dengan kamu atau lanjutnya dengan si orang baru, atau menghentikan dengan kamu atau menghentikan dengan orang baru. Dia nggak tahu. Dan aku lihat di sini dia masih gini, dia kan pernah mendengar kayak isu-isu yang tidak menyenangkan ya tentang kamu. Terus itu jadi saat ini dia sedang berhati-hati untuk mencari bukti yang sebenarnya, termasuk tentang apa sih yang hati dia katakan kayak gitu ya. Dia mulai mencari menilai gitu ya, menilai tentang benar nggak sih omongan orang-orang itu, apakah itu hanya sebuah fitnah atau tuduhan palsu saja, seperti itu ya. Dan aku melihat di sini ternyata memang dia ini orang yang mungkin sampai sekarang itu belum bisa mengambil suatu pembelajaran dari masa lalu. Jadi sifatnya ya masih sama-sama gini-gini aja, disuruh berubah juga sulit gitu ya, atau bahkan walaupun dia sudah mendapatkan karma agar dia berubah, tetap menolak untuk berubah gitu. Karena di sini judgmentnya reverse, berarti dia ini orang yang sulit untuk bisa mengambil pembelajaran dari masa lalu gitu ya. Dan aku melihat di sini ketika gini, dia ngerasa hubungan kamu dengan dia kan saat akhir-akhir ini telah melewati masa-masa sulit ya, dan dia merasa bahwa kita berdua harus bisa lebih dekat lagi nih gitu ya. Cuman ya itu, semesta bermain di sini loh, semesta ikut andil di hubungan kalian. Sebelum kalian dipersatukan kembali, sudahkah dia mengambil suatu pembelajaran dari masa lalu? Maksudnya tuh ya disuruh berubah gitu loh. Udah ngerti belum apa konteks hubungan ini? Apa yang membuat konteks hubungan ini jadi berpisah itu kenapa, tahu nggak kamu? Nah gitu ya, dia lagi benar-benar diajarkan untuk sadar. Mau nggak dia sadar? Nah itu tergantung dari dianya gitulah ya. Intinya seperti itu. Oke. Jadi saat ini kalau aku lihat dia lagi dicoba, diterpa dengan banyak hal ya oleh semesta untuk menyadarkan dia, untuk membuat dia berubah. Nah itu tergantung dari dianya, apakah dia di sini mau berubah atau ya tetap. Karena kalau aku lihat orangnya memang keras kepala. Dia dari awal bertemu dengan kamu, dari awal dia menjalani hubungan dengan kamu ya, dia nggak pernah berubah. Cobalah kamu lihat-lihat ya. Dari yang kemarin-kemarin, pernah nggak dia berubah? Apa perubahan yang dia miliki setelah dia on off, datang lagi, putus lagi, datang lagi, putus lagi dengan kamu? Apa perubahan yang dia miliki? Kalaupun ada, mungkin itu hanya sedikit gitu ya. Nah abis berubah nanti balik lagi ke sifat yang awal atau perilaku yang awal gitu lagi. Nah gitu ya. Jadi saat ini dia sedang benar-benar kalau bahasa kasarnya itu kayak ditempeleng ya, kayak di gaplok. Itu bahasa apa sih itu ya, pokoknya kayak dia dicoba untuk disadarkan. Nah mau nggak sadar, nah itu tergantung dari si dia. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada bulan, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, seperti itu ya. November, Januari, Juni, Maret, Juli, Desember, September, Mei, Februari. Oke, kemudian ada tanggalnya di sini atau angka ya. Angka bisa nomor rumahmu, nomor rumah dia, tanggal lahirmu, tanggal lahir dia, atau umur kalian ya. Atau apalagi nih? Umur atau apalah yang berhubungan dengan kalian ya. Oh ya, ini kayaknya mau azan. Jadi aku nggak ngomong ya, tapi aku lanjutin aja. Nanggung.
Bisa makan sendiri. Oke, ada 13, 3, 27, 17, 31, 28, 8, 7, 20, 1, 4, 19, 6, 30, 12, 29, 14, 9, 26, 5. Sionya ada sio naga, sio kerbau, macan, kambing, kelinci, babi, kuda, ayam, dan anjing. Oke, seperti itu ceritanya dan ciri-cirinya. Ya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.